Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspira yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan hidup kita bukan menjadi orang kaya, bukan pula menjadi orang terkenal, bukan menjadi orang yang sehat dan tidak pernah sakit. Karena berapa banyak orang yang secara ekonomi dia berkelimpahan harta, tapi hidupnya sungguh jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara berapa banyak yang hidupnya serba dalam keterbatasan, tapi justru dia menjadi mudah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun berapa banyak orang yang terkenal, justru keterkenalan itu memenjarakan dirinya, hidup dalam keadaan senantiasa membangun citra diri, melakukan kebaikan bukan untuk dapat ridha Allah, tetapi untuk mendapatkan puja-puji sana sini. Dan berapa banyak orang yang tidak terkenal sama sekali, tapi justru hidupnya diliputi dengan ketenangan, kenyamanan. Karena apa? Karena bisa jadi justru dia menjadi terkenal di segala penjuru langit, di kalangan penduduk langit. Sementara meskipun di dunia dia tidak terlalu dikenal oleh siapa-siapa. Pun berapa banyak orang yang diberikan badan yang sehat, tapi begitu sulitnya untuk taat, sholat tidak dikerjakan, sedekah tidak dikeluarkan, kemudian amal saleh yang lain yang terbuka untuknya dilewatkan begitu saja. Tapi berapa banyak orang yang sakit, justru sakit itu buat dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia merasa ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah justru sedang dekat kepada dirinya, karena sakit itu mengangkat besar dosanya, begitu seterusnya. Maka sebenarnya tujuan hidup kita itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Bisa jadi kita beribadah kepada Allah dalam keadaan berkelimpahan harta, tapi kadang juga kekurangan itu kita beribadah kepada Allah. Boleh jadi kita menjadi terkenal itu bagian dari ibadah kepada Allah. Begitupun sebaliknya dalam kondisi kita tidak dikenal oleh siapapun, kita pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan kita sehat, kita semakin bersemangat untuk beribadah kepada Allah. Dalam keadaan kekurangan dan keterbatasan atau sakit yang kita derita, kita pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan di dalam Quran surat An-Nahl ayat 97, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Man amila syalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanazidannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal soleh, baik dia laki-laki atau perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman kepada Allah, maka kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami akan memberikan kepadanya balasan yang lebih baik kepada mereka dari apa yang dikerjakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memastikan bahwasanya akan memberikan kehidupan yang baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan janji itu tidak terbatas pada kehidupan di dunia, namun juga di kehidupan akhirat. Hal ini sebagaimana dimuat dalam surat Ghafir ayat 51. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul asyhad. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari ditegakkannya saksi-saksi atau pada hari kiamat. Pertolongan Allah itu senantiasa hadir bagi orang-orang yang beriman, dan sekali-kali itu semuanya dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan seseorang itu ditolong atau kapan seseorang itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janji Allah itu pasti. Wa'dallah la yukhlifullahu wa'dah walakinna aktsara nasi la ya'lamun. Itulah janji Allah, dan Allah sekali-kali tidak akan pernah menyelisih janjinya. Namun kebanyakan manusia sering tidak mengetahui apa yang buat mereka tidak tahu. Ya'lamuna dzahira minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Yang menjadikan dia tidak tahu karena apa? Karena dia merasa yang dijanjikan Allah itu hanya kehidupan dunia, berkenaan dengan materi, misalkan ekonomi yang terus kondisinya menanjak naik, jabatan yang semakin hari semakin dia memiliki kedudukan
yang tinggi di pekerjaannya, di masyarakat, dan seterusnya. Kemudian badannya yang semakin hari semakin sehat, prima, dan tidak pernah sakit, memiliki istri yang cantik, anak-anak yang nurut, ya, kemudian berpendidikan tinggi, begitu seterusnya. Hanya atribut-atribut aksesoris penanda dunia yang membuat dia merasa itu adalah kehidupan yang baik. Padahal tidaklah demikian. Justru, ya, wahum anil akhirat hum ghafilun, karena mereka itu lalai dengan kehidupan akhirat yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman kalau dia menyelisih syariat Allah. Oke, kehidupannya lapang, tapi ternyata dia menjemput rezeki Allahnya dengan cara riba. Oke, ya, secara ekonomi dia cenderung naik, tetapi dia hasil dari nipu sana sini, merugikan orang lain, kezaliman banyak dilakukan dan seterusnya, tapi dia tidak menyadarinya. Kalau ini tidak ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya penyakit, kalau tidak ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dia dikucilkan dari teman-temannya dan lain sebagainya, bagaimana dia akan menjadi tetap baik keadaannya? Maka sahabat Iswira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali orang yang beranggapan salah, keliru. Seolah-olah ketika dia taqarrub ilallah, dia mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupannya dunia akan datang membentang kepadanya, kehidupannya menjadi mudah dan tidak pernah ada masalah, la muskilata la musibah, tidak pernah ada masalah ataupun musibah datang menghampirinya, rasa sakit itu menjadi hilang, begitu seterusnya. Ini tentu saja pemahaman yang keliru. Karena bisa jadi ketika penyakit itu datang, Allah sedang mengangkat dosa-dosa kita, menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Bisa jadi ketika kita dikucilkan oleh kawan-kawan kita, justru Allah menginginkan kita merapat mendekat dengannya, bermunajat kepadanya, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ketika kita diuji dengan anak-anak kita menjadi lebih perhatian bagaimana mendidik mereka agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, meluruskan ketika ada kekeliruan, dan kemudian mendorong dan memotivasi ketika kebaikan yang dilakukannya itu menemui banyak kesulitan. Jadi banyak orang-orang yang salah memahami seolah-olah al-hayat dan thayyibah atau kehidupan yang baik itu adalah kehidupan yang semuanya berdasarkan angan-angan atau keinginan nafsu saja, yang baik dalam tanda kutip keinginan nafsu saja. Misalkan berkenaan dengan masalah ekonomi yang selalu baik-baik saja, badan yang tidak pernah sakit, kondisi rumah yang selalu menyenangkan, anak-anak yang mudah diarahkan, istri yang tidak pernah membantah, dan seterusnya. Padahal bisa jadi tidak demikian. Hal ini dinyatakan juga oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala al-dawa'i syafi, atau Al-Jawabul Kafi, ya, atau ad-da'wa dawa, ya. Beliau menyampaikan laisal muradu minha al-khayah al-mustarakah, ya. Bukan yang dimaksudkan dengan kehidupan yang baik atau hayatan thayyibah bukanlah kehidupan yang bisa dinikmati bersama atau secara umum orang bisa menikmati. Bainal mu'minina wal kufari, apakah dia beriman ataukah dia kafir. Wa bainal abrari wal fujar, apakah dia orang yang baik ataukah apakah dia orang yang baik ataukah dia orang yang jahat. Bukanlah demikian, ya. Baik itu berupa makanan, minuman, ya, kesenangan di dalam pernikahan, misalkan memiliki istri yang cantik, ya, dan seterusnya. Bukanlah yang seperti itu, ya. Jadi yang dimaksud kehidupan yang baik, kata Imam Qayyim al-Jauziyah, bukanlah kehidupan yang dinikmati bersama oleh orang beriman maupun orang kafir, orang yang baik maupun orang yang durhaka kepada Allah, sama sekali tidak. Tetapi, ya, yang dimaksudkan kehidupan yang baik itu adalah kehidupan yang dipenuhi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekedar makanan, ya, minuman, ya, kemudian istri yang cantik atau suami yang tampan dan serba berkecukupan dan lain sebagainya, bisa jadi orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang zalim, orang-orang yang bahkan mengkufuri Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kayak keadaannya bisa jadi lebih baik secara duniawi, ya, daripada orang-orang yang beriman, daripada wali-wali Allah tersebut, ya. Maka sahabat Inspira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga kita sadari bahwasanya kalau kita ingin menginginkan kehidupan baik, kehidupan yang baik yang dimaksudkan adalah kehidupan di dalam
ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam pengertian yang lain, hayatan thayyibah itu nyaris identik dengan keberkahan. Kita membangun keluarga itu apa yang kita inginkan, apa yang kita dambakan, tidak lain adalah untuk mendapatkan keberkahan. Mempunyai suami tampan itu bisa jadi kalau berkah, ya, meskipun kondisinya tidak sebagaimana yang diharapkan, baik-baik saja. Ada loh seorang laki-laki tampan, ya, menikah dengan seorang perempuan yang memang ketika menikah kala itu adalah memang melihat laki-laki itu tampan, tapi dia nyaman saja ketika ternyata dia baru tahu di kemudian hari ternyata suaminya adalah azoospermia, atau maaf, spermanya zong dalam tanda kutip, ya, tidak bisa memberikan keturunan. Dia nyaman saja karena dia tahu laki-laki tampan ini adalah laki-laki yang saleh, kemudian bertanggung jawab menafkahi, siap untuk melindungi dan menyamankan batin perasaannya meskipun ya tidak bisa memberikan keturunan. Bahkan ketika suaminya mengatakan bahasanya kamu boleh kok kalau misalkan kamu ingin diceraikan dan kamu berharap mempunyai keturunan, tapi istri mengatakan saya memilih untuk tetap bersama dengan Anda, ya. Pada saat yang lain ada juga perempuan itu karena mungkin niatnya tidak lurus, dia semata-mata menikah hanya untuk mendapatkan laki-laki tampan yang gagah ini, tapi ternyata ketika tidak bisa memberikan keturunan dia memilih untuk berpisah darinya, gitu. Meskipun sekali lagi ini pilihan dan sah-sah saja kalau dia memilih untuk bercerai dari suaminya. Mohon maaf, bahkan ada seorang laki-laki yang tampan menikah dengan seorang perempuan, dan perempuannya sejak awal tahu bahwa suaminya bukan hanya tidak bisa memberikan keturunan, tapi mengalami disfungsi seksual, ada tidak bisa memberikan nafkah batin, ya, karena apa, kalau bahasa istilahnya mikropenis, ya, maaf itu ya, selain tidak berfungsi juga itunya kecil gitu loh, ya. Nah, tapi istrinya merasa ya dari sejak awal memang dia memilih untuk siap untuk bersama dengan laki-laki tersebut, ya, dan kehidupan rumah tangganya baik-baik saja. Tapi berapa banyak ya orang ketika menikah kemudian laki-laki terfungsi itu, ya, mereka akhirnya bercerai. Sekali lagi, ketika sebuah rumah tangga itu dipenuhi dengan keberkahan, apapun kondisi keadaan yang dihadapi itu menjadikan nyaman untuk dijalani, baik dalam hal materi atau ekonomi. Karena berapa banyak hari ini kita jumpai ada orang yang diuji secara ekonominya. Dulu ketika suaminya dalam keadaan lapang, ekonominya baik-baik saja, semua keinginan itu bisa terpenuhi, tapi begitu suaminya masuk di usia pensiun, tidak lagi bekerja, penghasilannya pas-pasan, tapi istrinya kemudian menggugat, kenapa kok kondisi kita jadi berbeda, jadi berubah ini, dan siap menjalani kondisi sulit itu. Nah, bisa jadi ada yang salah dalam membangun hubungan rumah tangga tersebut, karena sekali lagi yang mendasarkan kebahagiaan itu hanya berdasarkan materi. Tapi sekali lagi kita yakin kok bahwa Allah itu Ar-Razzaq, kita mengimani Allah itu Ar-Razzaq, sehingga Allah itu pasti mencukupinya. Kalau kita merasa itu kondisi kita oke, memang kondisinya memang sedang kurang, ya, sedang dalam keterbatasan, ya, tapi sekali lagi, ya, bisa jadi mungkin gaya hidup kita yang harus kita kurangi. Ada loh pasangan muda yang menikah di mana suaminya secara kemampuan untuk menafkahinya terbatas, tapi dia rela bersama dengan laki-laki itu, tinggal bagaimana mengelola menu makanan harian mereka, apakah makannya tetap sehari 3 kali sebagaimana ketika dia bersama orang tuanya, atau memilih sehari 2 kali, atau bahkan memilih sehari puasa sehari tidak, ya. Yang penting suaminya sudah menunjukkan kesungguhan untuk menafkahi, ya, kesungguhan untuk menunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya, kemudian juga bahkan rela suaminya itu meskipun dalam keadaan pulang dari tempat bekerjanya dalam keadaan capek, penat, dan letih, tapi dia membantu meringankan pekerjaan istrinya, dan itu membuat istrinya nyaman, ya. Ada pasangan-pasangan suami istri yang secara ekonomi kita dalam keadaan terbatas, tinggal di kontrakan yang sempit, ya, sementara penghasilan suaminya pas-pasan, tapi nyaman-nyaman saja. Karena apa?
tidak banyak keinginan-keinginan yang lain. Tapi hari kita banyak jumpai berapa banyak orang yang mudah mengeluh, merasa suaminya penghasilannya terlalu kecil untuk mencukupi kebutuhan hari ini, gitu. Hanya karena tidak bisa membeli ini itu, ya, hanya karena menu makannya terlalu biasa-biasa saja, begitu seterusnya. Maka sahabat Inspira yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting untuk kita memahami tentang kehidupan baik yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kehidupan, kalau dibahasakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, adalah ziyadatul khair, pertamanya kebaikan. Kehidupan yang dimaksud, kehidupan baik yang dimaksudkan itu adalah ketika kita bertambah kebaikannya, bertambah nilai manfaat yang kita berikan, bertambah nilai selain nilai kebaikannya, jadi bertambah nilai kebermanfaatannya, nilai kebaikannya, ya, meskipun dalam kondisi apapun. Karena sekali lagi hari-hari itu dipergulirkan di antara manusia, tidak selalu kondisinya lapang terus, kadang ada kondisi yang sulit dan sempit, tidak selalu dalam keadaan sehat terus, kadang juga diuji dengan sakit dan penyakit, tidak selalu dalam kondisi semuanya serba mudah, tapi kadang kita akan diuji dengan berbagai ujian, ya, hal-hal yang kadang tidak mengenakan untuk kita jalani sementara waktu, tapi justru itu membuat kita berusaha merapat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa atas segala kenyataan hidup yang kita hadapi. Ini yang bisa kami sampaikan untuk sahabat Inspira yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tetap terus untuk senantiasa beramal soleh, tidak salah dalam orientasi hidup, bahwa kita ini hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika kita tetap beriman dan beramal soleh, kita akan mendapatkan hayatan thayyibah atau kehidupan yang baik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.